Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Detumania semua, ketemu lagi dengan saya Dr. Salsa Pravita. Nah, hari ini saya akan sharing sedikit tentang CA kolon. Nah, CA kolon sendiri itu apa sih? CA kolon merupakan keganasan atau tumor ganas yang muncul pada permukaan di usus kita, terutama usus besar, dan juga bisa sampai ke daerah rektum atau bagian anus. Untuk klasifikasinya atau pengelasannya ada 4 klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi 1, dia berada di bawah permukaan otot. Otot dari otot atau mukosa dari usus. Lalu untuk yang kelas 2 atau stadium 2 itu dia sudah melewati dari mukosa. Lalu untuk stadium 3 dia sudah menyerang pada bagian limfe atau kelenjar getah bening di sekitar usus besar kita. Lalu yang untuk stadium 4 dia sudah menyerang ke bagian limfe atau kelenjar getah bening pada organ-organ tubuh kita di bagian yang lain. Untuk penyebabnya atau faktor risiko yang menyebabkan CA kolon antara lain yang pertama adalah pola diet yang tidak seimbang. Artinya lebih banyak makanan junk food atau makanan manis dan juga kurang serat atau kurang buah dan sayur. Lalu lebih banyak mengkonsumsi daging-dagingan yang mengandung karsinogenik atau yang dibakar. Itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan CA kolon. Lalu untuk faktor yang lain bisa juga karena jarangnya rutinitas olahraga, lalu juga bisa karena faktor risiko penyakit sebelumnya, seperti adanya polip pada usus besar. Nah, jika terjadinya polip langsung di operasi atau langsung di terapi, maka kejadian CA kolon akan berkurang. Akan tetapi jika tidak langsung ditangani dengan baik, hal tersebut bisa menyebabkan CA kolon dan bisa berkomplikasi lebih parah. Untuk tanda dan gejala yang mengarah ke arah CA kolon antara lain, yang pertama buang air besar yang berbeda-beda atau berubah-ubah konsistensinya. Jadi kadang-kadang konstipasi, kadang juga bisa diare atau berupa cairan. Nah, keadaannya seperti itu dan berkelanjutan bisa mengarah ke arah CA kolon. Lalu yang kedua adalah perut terasa nyeri, begah, atau tidak nyaman di bagian bawah. Selain itu juga bisa nafsu makan yang turun, berat badan yang turun, sering merasa lelah, keluar darah dari dubur, lalu juga adanya tanda-tanda penyumbatan dari usus besar, dubur seperti buang air besar yang sulit. Kalau untuk komplikasinya, sebetulnya ada banyak untuk komplikasi dari CA kolon. Akan tapi yang paling parah adalah jika CA tersebut mengiritasi atau pecah di dalam usus kita, nah itu yang membuat berbahaya. Karena selain bisa menimbulkan infeksi, perdarahan, dan juga bisa menginvasi organ-organ selain usus, di situ juga bisa menimbulkan kematian karena bisa menimbulkan yang namanya sepsis. Untuk pencegahannya sendiri ada banyak sebetulnya. Salah satunya adalah dengan mengontrol pola makan kita. Jadi kurangi makanan yang dengan pengolahan yang dibakar atau mengandung arang. Lalu juga kurangi konsumsi junk food atau makanan cepat saji. Selain itu goreng-gorengan juga harus dikurangi. Dan juga olahraga teratur karena itu penting untuk mengontrol selain dari berat badan atau IMT, juga untuk mengelola tubuh kita dan sistem imun tubuh kita supaya sehat selalu. Selain dari makan makanan yang mengandung arang atau yang dibakar, lalu juga gorengan, kita juga harus menghindari minuman beralkohol dan juga rokok karena zat-zat pada rokok juga bisa memicu terjadinya kanker. Selain itu, ada beberapa jurnal yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin D yang cukup setiap harinya dapat mencegah terjadinya CA kolon. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang sudah menderita beberapa gejala di atas yang sudah saya sebutkan, harap segera menghubungi dokter terdekat ya, supaya diperiksa lebih cepat, lebih baik. Nah, itu tadi sedikit sharing tentang CA kolon. Dari sini kita berkesimpulan bahwa detoksifikasi usus yang secara rutin akan membantu kita menghindari dari penyakit-penyakit usus besar. Salah satunya adalah kanker usus besar ini. Jadi untuk teman Detumania, bisa untuk konsumsi Detu secara teratur untuk membantu melengkapi kebutuhan serat harian dan membantu detoks usus kita supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.